Halo semuanya, pada video perkuliahan kali ini kita akan membahas untuk exercise kalian yang pertama, yaitu soal 1.1 sampai 1.5. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini ada soal 1.1 dulu. Jadi di sini sudah saya tentukan ini adalah soal untuk yang perhitungan bunga tetap. Baik, di sini sudah ada dua soal. Kita mulai dari soal yang pertama. Jadi di sini ada PT Jaga Usaha Aman. Dia meminjam uang dari Bank Mandiri untuk membiayai proyek investasinya sebesar 60 juta. Bunganya 18% per tahun dan dalam waktu 6 tahun dia pinjamnya untuk waktu selama 6 tahun. Nah, diangsur selama 6 kali. Berarti 1 tahun 1 kali selama 6 tahun. Oke, pertanyaannya, berapa total biaya bunga yang harusnya dibayar selama 6 tahun tersebut? Berarti akumulasi biaya bunganya, dan berapa total keseluruhan dana yang harus dibayarkan oleh PT Jaga Usaha Aman hingga akhir tahun ke-6. Jadi, pertama ditanyakan total bunga sampai akhir tahun ke-6. Yang kedua adalah total keseluruhan yang dibayarkan sampai tahun ke-6. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Baik, di sini soal 1.1 untuk soal yang pertama. Nah, bunga tetap saya sudah tampilkan rumusnya. Jadi, future value sama dengan present value kalikan 1 tambah I itu bunga kalikan N. N itu periode pembayarannya. Nah, berarti diketahui di soal itu ada total pinjamannya 60 juta. Berarti present value sama dengan 60 juta. Itu nilai sekarangnya 60 juta. 18% per tahun itu persentase bunganya. N sama dengan 6. Karena dia angsurnya selama 6 tahun. Jadi 6 kali. Oke. Saya bikin tabelnya. Tabelnya seperti yang sebelumnya sudah ada di materi kita. Sama persis. Jadi pokok pinjamannya paling pertama itu ada 60 juta. Nah, 60 juta dibayarkan selama 60 juta dibayarkan selama 6 tahun. Berarti 60 juta bagi 6 tahun sama dengan 10 juta. Berarti setiap tahunnya dibayarkan sebesar 10 juta rupiah. Angsuran bunga berarti kan 18% nih. Maka 60 juta kalikan 18%. Oke, dapatlah, ini saya pasang rumus, 60 juta kalikan 18%, dapatlah 10 juta 800. Nah, akumulasi bunga. Tahun pertama bunganya baru 1, 10 juta 800. Berarti akumulasinya 10 juta 800. Lanjut, tahun kedua, pokok pinjamannya sudah dibayarkan di sini 10 juta. Berarti di sini sisa 50 juta. Oke. Nah, untuk bunganya masih tidak berubah, masih 10 juta 800 karena ini bunganya tetap. Berarti akumulasinya sampai tahun kedua adalah total 21 juta 600 ribu di sini. Oke, begitu seterusnya, ini sisa 40, bunganya juga sama, akumulasi, ditotalkan. Ini juga sama. Oke, sampai tahun kelima, sisa 20 juta. Angsuran bunga sama, akumulasi, pokok pinjaman. Tahun ke-6 sisa 10 juta, kemudian dibayarkan, berarti kan habis. Nah, di sini, akumulasi bunga dari tahun pertama sampai tahun ke-6 itu 64 juta 800 ribu. Oke, ini saya bikin total di bagian bawah. Nah, berarti total pokok yang kita bayarkan adalah 60 juta plus si bunganya 64.800. Berarti total yang kita bayarkan itu 124.800. 124.800 ribu rupiah. Oke, nah bagaimana jika perhitungannya dengan rumus? Jadi di sini sudah saya pasang rumusnya. Future value sama dengan present value. Present value-nya berarti kan ini 60 juta nih. Itu nilai sekarangnya, dikali 1 plus I-nya itu 18% atau 0,18 kalikan N, 6. Oke, kalian hitung, dapatlah 124.800.000. Nah, nominal ini harus sama dengan total dari angsuran pokok dan angsuran bunga. Jadi itu udah pasti sama. Kalau beda berarti ada perhitungan yang keliru. Seperti itu. Oke, lanjut untuk soal yang kedua. Bank BCA memberikan pinjaman kepada PT Maju Berkarya untuk membiayai proyek investasi sebesar 100 juta. Ini berarti present value-nya.
Bunganya berarti I-nya 20% per tahun, dalam waktu 10 tahun, dan diangsur 10 kali. Berarti 1 tahun 1 kali. Nah, berarti N-nya 10. Berapa total pendapatan bunga? Kalau kalian perhatikan, di atas ini bahasanya berapa total biaya bunga. Kalau di bawah adalah berapa total pendapatan bunga. Oke, yang membedakan hanya posisinya aja. Kalau di atas kan PT Jaga Usaha Aman, dia yang meminjam uang dari Bank Mandiri. Kalau yang poin kedua atau soal kedua adalah Bank BCA yang memberi pinjaman. Tapi pada konsepnya sama sih. Intinya nilai sekarang berapa, kemudian future value-nya berapa gitu. Konsepnya sama aja sih, cuman ya ini beda posisi. Satu yang memberi pinjaman, satu yang menerima pinjaman. Kayak gitu sih. Lanjut, berapa total pendapatan bunga yang akan diterima oleh Bank BCA selama 10 tahun? Oke, sama sih. Dan berapa total keseluruhan dana yang akan diterima sampai tahun ke-10. Oke, kita lihat di sini. Diketahui berarti present value-nya 100 juta, bunganya 20%, N-nya 10. Oke, saya langsung tampilkan jawabannya. Ya, jadi 100 juta dibayarkan selama 10 tahun. Maka 1 tahunnya itu 10 juta rupiah. Bunganya berarti 20% kalikan 100 juta. Sama dengan 20 juta per tahunnya. Oke, berarti akumulasinya total itu 200 juta. Total yang dibayarkan berarti kan angsuran pokok plus bunga. Itu 300 juta. Nah, kalian hitung pakai rumus. Dapatlah 300 juta. Nah, ini harusnya sama ya. Jadi, angsuran pokok 100 tambah angsuran bunga 200 sama dengan 300 juta. Sama dengan yang diperhitungkan pakai rumus ini. Oke, berarti begitu untuk perhitungan yang bunga tetap. Kita lanjut ke soal yang 1.2. Jadi, nilai majemuk atau future value. Ya, jadi konsepnya gini. Sekarang kamu punya uang berapa, nah kamu mau lihat nih, beberapa tahun ke depan itu nominalnya jadi berapa ya? Kayak gitu. Jadi kita mencari future value-nya. Nilai di masa depannya berapa atas uang yang sekarang kita miliki. Seperti itu. Oke. Ini sudah bunga tetap. Lanjut ke soal 1.2. Nah, soal yang pertama dulu. PT Nosper Rednip berinvestasi dalam sebuah peer-to-peer lending. Jadi ini salah satu bentuk investasi juga. Simpelnya kayak kita pinjemin ke perusahaan atau usaha yang membutuhkan dana. Nanti dia balikin kita udah plus sama bunga. Kasih pinjaman lah, simpelnya lah. Oke, dengan investasi awal sebesar 50 juta. Berarti dia pinjemin nih 50 juta. Dengan bunga 14,5% per tahun. Dalam waktu 3 tahun, dan Barokah menerima kembali seluruh hasil investasinya tersebut pada akhir tahun ketiga. Oke, jadi tahun pertama dia kasih ini 50 juta. Oke, di akhir tahun ketiga si PT Nospe ini baru akan menerima kembali uangnya sebesar 50 juta plus bunga yang harusnya dibayarkan sama si orang ini. Kayak gitu. Baik, jadi ditanyakan adalah Oke, sampai akhir tahun ketiga, berapa total yang akan diterima? Jadi nilainya kita kasih 50 juta, sampai akhir tahun ketiga, jadi berapa sih berkembangnya? Kayak gitu. Oke, kita masuk ke soal. Diketahui ini present value-nya 50 juta, I-nya itu bunga 14,5%, N-nya itu 3, karena ini waktunya 3 tahun. 3, berarti nilai pokoknya itu 50 juta, nah dapat bunga nih. Berarti 50 juta kalikan 14,5%. Dapatlah bunga 7250. Akumulasi pokok plus bunga berarti ini ditambahkan 57.250.000. Lanjut. Tahun kedua berarti pokoknya itu, ingat ya konsepnya nilai majemuk atau future value adalah bunga berbunga. Jadi di tahun kedua nilai pokoknya itu bukan lagi 50 juta, melainkan total akumulasi pokok plus bunga di tahun sebelumnya, yaitu 57.250. Oke, jadi dia menjadi nilai pokok untuk tahun kedua. Nah, dihitung bunga lagi. Bunganya dapat dari 57.250 kalikan 14,5%. Konsepnya bunga per bunga pokoknya. Ya, ditotalkan berarti jadi 65 jutaan kalikan bunga dapatlah 75 jutaan. Oke. Itu future value-nya. Bayangin, kita punya 50 juta, kita investasikan di tahun pertama, sampai akhir tahun ketiga, uang kita berkembang menjadi 75 juta. Oke, itulah pentingnya sebuah investasi.
Lanjut, kita pakai rumus. Present value kalikan 1 plus I pangkat N. Present value-nya itu 50 juta. Kalikan 1 plus I. I-nya 0,145. 14,5%. N-nya 3. Berarti pangkat 3. Nah, kamu hitung, dapatlah hasilnya 75 jutaan. Jadi, hasil yang dari rumus dan yang dari tabel harusnya sama. Paling kalau selisih dikit karena ada selisih pembulatan, kamu hitungnya pakai kalkulator, itu tidak masalah, saya toleransi. Ya, intinya konsep perhitungannya sama, cara kamu hitungnya harusnya sama. Ya, kalau cuma selisih pembulatan, selisih beberapa satuan, ya nggak masalah sih. Yang penting nggak salah kali. Kalau salah kali ya berarti kamu yang keliru hitungannya. Oke, saya lanjut. Soal yang kedua, Bank Syariah Indonesia memberikan pinjaman kepada PT Traktor Nusantara untuk membiayai proyek investasi sebesar 75 juta. Bunganya 16% dalam waktu 5 tahun. Dan baru akan menerima kembali seluruh dananya sampai pada akhir tahun ke-5. Jadi Bank Syariah Indonesia kasih pinjaman atau berinvestasilah kepada si PT Traktor 75 juta. Nah, tahun kedua, ketiga, keempat dia nggak terima apa-apa. Pokoknya dia terimanya di akhir. Jadi sampai akhir tahun ke-5, dia terima keseluruhan pinjamannya tersebut, jadi dikembalikan sebesar 75 juta plus bunganya. Kayak gitu. Nah, berapa total yang akan diterima oleh Bank Syariah Indonesia pada akhir tahun ke-5? Kita coba hitung. Oke, present value-nya itu 75 juta. Bunganya 16%, waktunya 5 tahun. 75 juta, 16%, 5 tahun. Baik, nilai pokoknya 75 juta, bunga berarti 75 juta kali 16%. Ditotalkan, dapat 87 juta. 87 juta jadi nilai pokok tahun kedua, berarti bunganya dikalikan lagi, 87 juta kalikan 16%. Begitu seterusnya, hingga akhir tahun ke-5, dapatlah 157 jutaan. Oke, kita masukin ke rumus. Present value 75 juta, kalikan 1 plus 0,16, itu bunganya pangkat N, atau pangkat 5. Kalian hitung, nah dapatlah 157 jutaan. Oke, harusnya sama ya, kedua nominal ini ya. Kita lanjut ke soal yang 1.3. Nah, ini kebalikan dari future value. Jadi, di sini adalah nilai sekarang atau present value. Kalau tadi kita punya uang di masa sekarang, nah kita target future value-nya jadi berapa sih hasilnya beberapa tahun mendatang. Nah, kalau ini kebalik. Jadi, beberapa tahun mendatang kamu mau punya uang sekian misalnya. Berarti mulai sekarang kamu harus nabung berapa? Kayak gitu. Jadi, terbalik ya. Yang satunya kamu tahu kondisi masa sekarang dan kamu mau prediksi di masa depan jadi berapa. Kalau ini terbalik. Di masa depan kamu maunya kamu punya sekian. Maka di masa sekarang kamu harus punya uang berapa ya? Agar di masa depan itu uangmu bisa berkembang sebesar yang kamu inginkan. Kayak gitu. Oke, saya masuk ke soal yang pertama. Pak Joms, jangan tersinggung ya. Ya, Pak Joms ingin menikah 5 tahun lagi. Nah, ini bagi yang punya planning ke depan. Mau menikah, atau mau punya anak, atau mau apalah, punya rumah, atau apa. Jadi ini harus planningkan, harus dihitung. Jadi kamu sekarang harus punya dana berapa. Ya, itulah konsep orang berinvestasi. Gitu. Oke, ingin menikah 5 tahun lagi, perkiraan kebutuhan dana 150 juta. Lumayan ya. Oke, berapa jumlah dana yang harus diinvestasikan oleh Pak Joms sekarang agar beliau dapat memperoleh dana sebesar 150 juta di akhir tahun ke-5-nya. Oke, asumsi jika bunganya itu 12% per tahun. Baik, kita masuk ke pembahasannya. Rumus dari present value, berarti present value sama dengan future value dibagi 1 plus I pangkat N. Nah, future value-nya itu 150 juta, itu dana yang mau dicapai. I-nya 12%, N-nya 5 tahun. Berarti kita masukin ke rumus, future value 150 juta bagikan 1 plus I pangkat N. Oke, kalian hitung, dapatlah 85 jutaan. Ya, jadi ini adalah total dana yang sekarang harus dimiliki sama si Pak Joms. Dan harus dia investasikan.
jika pada akhir tahun kelima dia mau punya uang 150 juta. Lumayan ya. Jadi sekarang dia punya uang 85 juta. 5 tahun lagi dia punya uang itu 150 juta. Berarti ada kenaikan 64 juta selama 5 tahun. Bayangin kalau dia cuma taruh di tabungan atau taruh di bawah bantal, uangnya ya tetap 85 juta. Mau 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, itu tetap sama. Kayak gitu. Lanjut, soal yang kedua. Pak Andro memiliki seorang anak yang 2 tahun lagi akan mulai masuk sekolah. Jadi ini dia harus nabung nih untuk uang masuk sekolahnya si anak. Nah, total biayanya berapa? Yaitu 20 juta. Oke, Pak Andro berencana untuk menginvestasikan sejumlah dana agar pada akhir tahun kedua, Pak Andro dapat memperoleh dana sebesar 20 juta untuk uang masuk sekolah si anak. Berapa jumlah dana yang harus dimulai diinvestasikan oleh Pak Andro? Asumsinya bunganya itu 15% per tahun. Kita hitung, berarti dia maunya punya 20 juta. Asumsi bunganya 15% per tahun selama 2 tahun. Oke. Berarti future value-nya 20 juta, 1 plus I pangkat N, kalian hitung, dapatlah 15 jutaan. Oke, jadi seperti itu. Jadi sekarang dia harus nabung 15 jutaan, agar 2 tahun lagi dia bisa dapat 20 juta. Kayak gitu. Oke, lanjut soal 1.4, nilai majemuk dari annuity. Annuity itu pembayaran atau penerimaan yang dilakukan dengan nominal yang sama, setiap tahunnya selama beberapa periode tertentu. Oke, di sini PT Credit Life akan memberikan pinjaman sebesar 5 juta rupiah kepada Pak Anjasi setiap tahunnya selama 4 tahun. Oke, bunganya 20% dengan kesepakatan bahwa Pak Anjasi baru akan melunasi seluruh pinjaman tersebut beserta bunganya pada akhir tahun ke-4. Berapa jumlah majemuk atau berapa total yang Pak Anjasi harus bayarkan kepada PT Credit Life pada akhir tahun ke-4. Baik, jadi singkat cerita, si PT Credit Life tiap tahunnya akan kasih kita 5 juta. Jadi tahun pertama 5 juta, tahun kedua 5 juta, ketiga 5 juta, keempat 5 juta. Nah, di akhir tahun keempat kita harus melunasi semua uang yang sudah diberikan sama si PT Credit Life. Oke. Jadi berapa total yang harus kita lunasi sampai akhir tahun keempat? Dengan catatan bunganya itu 20%. Baik. Nah, rumusnya future value annuity sama dengan annuity-nya itu sendiri. Berarti pembayaran atau penerimaan setiap periodenya. Kalikan 1 plus I pangkat N kurangi 1 dibagi I. Baik, di sini annuity-nya itu 5 juta. Ini dibayarkan setiap periodenya, 5 juta. I-nya 20%, N-nya 4 tahun atau 4. Oke, berarti annuity 5 juta kalikan 1 plus I pangkat N kurangi 1 bagi I. Berarti di sini 5 juta, kita masukin angkanya, 1 plus bunganya 0,20, pangkat 4 pangkat N kurangi 1 per 0,20 per I-nya. Baik, kalian hitung, dapatlah hasilnya itu 26.840.000. Oke, jadi setiap tahunnya selama 4 tahun si PT Credit Life kasih kita uang nih 5 juta. Tapi itu dianggap sebagai pinjaman yang harus kita kembalikan pada akhir tahun ke-4. Dengan catatan yang kita balikin bukan hanya pokoknya, tapi dikenakan bunga sebesar 20%. Maka sampai akhir tahun ke-4 yang harus kita balikin bukannya 20 juta. Kalau 5 juta kali 4 kan 20 juta. Nah, sampai akhir tahun keempat, bukan hanya 20 juta, melainkan menjadi 26.840.000. Karena apa? Karena ada bunga 20%. Oke, kalau ini kan konsepnya yang harus dibayarkan sama Pak Anjasi. Oke, ini konsepnya seperti pinjaman lah. Kalau yang sebelumnya di contoh saya, itu konsepnya adalah kita menabung. Gitu. Jadi setiap tahunnya kita nabung. Misalnya, seperti soal inilah, saya ganti versi. Setiap tahunnya saya nabung 5 juta, tahun kedua 5 juta, ketiga 5 juta, keempat 5 juta. Nah, sampai akhir tahun keempat, uang saya jadi berapa? Berarti, uang saya yang awalnya 5 juta, setiap tahunnya saya nabung, 4 tahun kan berarti 20 juta harusnya. Nah, karena kita berinvestasi, ada dapat bunga 20%, maka uang kita
berkembang menjadi 26.840.000. Kayak gitu. Ini hanya diganti point of view-nya aja. Yang satunya membayar pinjaman, yang satunya adalah berinvestasi. Kayak gitu. Tapi konsepnya sama. Ya, saya lanjut ke soal 1.5. Oke, Bank DBS menawarkan sebuah produk investasi kepada PT Paperwhite dengan sistem yaitu pada setiap tahunnya bank akan memberikan uang sebesar 50 juta kepada perusahaan selama 5 tahun. Dengan syarat, nah ini syaratnya nih, PT Paperwhite harus melakukan setoran awal dengan besaran dana yang sudah ditentukan oleh Bank DBS. Nah, berapa jumlah setoran awal yang harus diberikan oleh perusahaan dengan asumsi bunga 10% per tahun? Dia kebalikannya dari yang nilai majemuk, dari annuity. Kalau yang di 1.4 itu setiap tahunnya dibayarkan atau kita menerima uang, kayak tadi kan ini terima 50 juta setiap tahunnya. Oke, akhir tahun keempat kita baru bayar keseluruhannya. Nah, kalau di sini sebaliknya, kita kasih dana di awal. Oke, jadi saya bukan titip uang sih, saya berinvestasi di awal agar uang yang saya investasikan ini saya bisa terima setiap tahunnya selama 5 tahun ke depan. Oke, jadi berapa yang harus saya investasikan? Nah, kita coba lihat hitungannya. Annuity-nya 50 juta yang akan diterima setiap tahunnya. Bunganya 10%, N-nya itu 5 atau 5 tahun. Nah, kita masukin ke perhitungannya. Rumus sudah ada di sini ya. Oke, jadi annuity-nya itu 50 juta, bagi I kalikan 1 kurangi I per I plus 1 plus I pangkat N. Oke, 50 juta bagi 0,10. Di sini berarti 1 kurangi 1 per 1 plus 0,1 pangkat 5. Kalian hitung. Oke. Nah, dapatlah present value-nya, yaitu sebesar 189 jutaan. Nah, untuk berarti gini, kalian pada awalnya, jadi pada awal tahun, si PT Paperwhite wajib menyetorkan dana sebesar 189 jutaan kepada si PT DBS. Ya, dengan catatan uang untuk investasi tersebut bunganya itu 10% per tahun. Oke, jadi pada awalnya dia hanya perlu setor 189 juta. Oke, setelah dia setor, nah selama 5 tahun ke depan, pada setiap tahunnya dia bakal dapat uang sebesar 50 juta. Enak dong, jadi dia hanya perlu setor 189 juta. Nah, 5 tahun ke depan, dia bakal dapat uang sebesar 50 juta per tahun. Berarti kalau saya totalkan, itu dia dapat uang 250 juta. Ini 50 juta, 50 juta, 50 juta, 50 juta, dan 50 juta selama 5 tahun. Nah, berarti uangnya itu berkembang dari yang 189 juta, naik sebesar 60 juta 460 ribuan. Oke, lumayan kan? Kita hanya perlu taruh 189, bisa dapat 250 sampai akhir tahun ke-5. Seperti itu. Oke, jadi sekian untuk pembahasan exercise kita yang pertama. Nah, kemarin saya sudah lihat beberapa yang mengumpulkan dan overall ya bagus sih hasil kerjanya. Ya, jadi saya rasa bukan masalah besar untuk hitungan di prodi akuntansi. Lebih lancar lah, lebih enak lah, kayak gitu. Namun, beberapa hal yang perlu saya tekankan adalah, kemarin saya lihat beberapa jawaban itu ada yang familiar, jadi mirip-mirip. Nah, pastikan jawaban itu adalah jawaban kalian sendiri. Kalau memang misalnya kalian saling punya teman atau apa, ya tolong hati-hati. Kalau misalnya pada saat ujian, pada saat tes, saya melihatnya seperti itu, nah bisa aja dicurigai sebagai menyontek. Kayak gitu ya. Kemudian ini masalah kerapian aja. Jadi perlu diingat setiap halaman itu wajib dicantumkan nama, NPM, kelas, dan tanda tangan. Oke? Jadi jangan sampai lupa karena akan menyulitkan dalam proses pemeriksaan. Kayak gitu. Dan satu lagi, yang kalian kumpulkan itu hanya satu file PDF. Jadi jangan dalam bentuk JPEG, jangan dalam bentuk Excel, bentuk Word.
Ya, kalian scan dalam bentuk PDF, gabung jadi satu PDF aja, kalian kumpul ke Google Classroom. Biar pemeriksaannya lebih gampang. Ya, jadi untuk next seperti itu. Baik, sekian pembahasan dari saya. Jika dirasa ada perhitungan yang kalian bingung, ataupun konsep berpikir atau logika berpikir yang kalian belum klik, belum dapat, ya boleh kalian tanyakan kepada saya. Oke ya, semoga pembahasan saya dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri videonya. Sampai di sini, terima kasih.